Beberapa kekeliruan yang sering dilakukan teman-teman dalam merawat sebuah keris ya. Karena kalau misalnya ini masih terus dilakukan, itu efeknya bisa merusak bilah keris ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan ya, atau beberapa kekeliruan yang sering dilakukan teman-teman dalam merawat sebuah keris ya. Karena kalau misalnya ini masih terus dilakukan, itu efeknya bisa merusak bilah keris ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi sebelumnya, ini beberapa hari yang lalu ya sebenarnya agak lama juga ya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan tentang perawatan keris ya. Jadi ada beberapa yang perawatannya itu minyaknya itu masih kayak minyak wangi aja, yang kental itu, jadi tanpa pelarut apa-apa lah, atau tanpa campuran pelindung logam ya. Jadi yang banyak dipakai ada yang kesturi aja gitu. Terus ada yang misik, dan yang paling banyak adalah yang misik itu ya, terutama yang misik hitam yang kental itu ya. Bahkan saya juga diperlihatkan beberapa contoh bilanya yang lama dikasih misik itu ya. Nah, perawatan ya seperti itu, kayak terutama yang misik itu ya, itu kental banget misik itu. Itu biasanya ke bilah keris, umumnya sih memang keris-keris kecil seperti ini ya, walaupun ada yang besar juga ya, tapi kebanyakan keris-keris yang ukurannya kecil. Jadi contohnya yang kayak seperti ini yang sering kasih kayak misik, ada yang bilang kesturi gitu, kebanyakan misik ya. Nah, itu biasanya itu langsung dioleskan ya, jadi kental tebel gitu ya. Itu kalau lama-lama, jadi selain kan lengket, bisa kayak debu kotoran gampang nempel, itu kalau dibiarin lama kan kadang kering itu jadi kayak kerak gitulah. Dan itu cukup susah dibersihkan ya. Jadi sayang kalau sampai bergerak itu ya. Jadi memang bersihkannya ya khusus lah, pakai asam juga lah gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi jangan dibiasakan. Jadi kalau pakai minyak yang kental itu ya ke bilah keris, terutama yang kecil, nanti sayang kalau yang keris-keris kecil. Dan umumnya memang yang keris-keris yang dibawa itu katanya sih dari istilahnya yang ngasih lah, atau orang pinternya ya yang nyaranin, ini mintanya minyak misik kayak gitu, ada bilang kesturi kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu yang pertama ya. Jadi pakai minyak misik itu dihindari. Kalau dicampur pelindung karat juga bisa ya, cuman memang masih agak kental. Makanya kalau saya untuk bikin minyak keris itu nggak pakai misik ya, karena memang dicampur agak banyak sebelum masih agak kental kalau yang misik itu. Makanya saya nggak pakai. Tapi kalau teman-teman ada tujuan lain atau gimana ya, itu terserah teman-teman, atau kembali lagi ke teman-teman kayak gitu ya. Nah, yang kedua, jadi untuk perawatan keris yang biasanya kadang-kadang sebenarnya bukan keliru ya kalau yang kedua ini, tapi agak kurang hati-hati. Biasanya kalau teman-teman setelah mewarangi, jadi larutan warangan kan itu sifatnya asam ya. Jadi setelah dijob itu finishing itu ya, itu pembersihannya itu harus benar-benar bersih ya. Bilasnya itu ya bisa pakai air bersih. Jadi air bersih kalau di dalam kimia itu bisa mengencerkan asam sampai netral lah ibaratnya ya, untuk bersihkan. Jadi yang air bersih itu. Jadi biasanya kalau untuk benar-benar memastikan tidak ada asam yang tersisa, asam warangan yang tersisa, itu pakai ada air sabunnya ya. Kalau sabun ini sifatnya basah ya, itu nanti akan menetralkan asamnya. Tapi terakhirnya tetap harus dibilas dengan air bersih ya. Kan biasanya ada kayak hasil reaksi kayak di garam-garam, itu harus dibersihkan pakai air bersih. Jadi biasanya itu, jadi kurang bersih dalam membersihkan sisa asam warangan setelah mewarangi. Itu efeknya, karena sifatnya asam itu otomatis masih bereaksi dengan bilah ya, takutnya ya. Jadi mengkorupsi bilah. Jadi setelah diwarangi itu nggak boleh ada sisa asam, nggak boleh ada sisa warangan. Jadi harus benar-benar dibersihkan. Itu yang kedua ya. Nah, kalau yang terakhir,
Nah, ini memang mungkin saat ini sudah jarang yang melakukan perawatan yang terakhir ini. Tapi beberapa itu masih melakukan ya, karena memang ajaran turun-temurun ya, yaitu tentang mencacap keris. Sebenarnya mencacap keris kalau zaman dahulu itu tujuannya adalah membuat keris menjadi sangat mematikan atau sangat beracun ya. Dan itu biasa keris yang dipakai untuk senjata lah. Jadi biasa kalau untuk perang, kayak mau perang apa, itu kan walaupun keris bukan senjata yang utama atau yang pertama langsung digunakan, tapi itu adalah senjata pamungkas ya. Dan itu kadang-kadang diberi racun yang sangat mematikan. Itu namanya mencacap ya. Jadi kalau kegores itu sangat berbahaya ya, kalau keris yang sudah dicacap ya. Dan mencacap itu memang ada ramuannya ya. Dan hampir di semua daerah ya, pengetahuan ini hampir sama ya racun yang dipakai ya. Jadi yang jelas dari air perasan batang pisang, terus bisa ulat, tapi saya nggak akan tunjukkan jumlahnya ya, karena nanti bahaya. Sama bangkai kalajengking ya. Jadi itu biasanya dicem ya di air perasan batang pisang, nanti airnya sudah hitam gitu, buat ngerendam keris sehari semalam. Itu akan menjadi sangat beracun, tapi itu efeknya akan merusak bila keris. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Hal lain yang sering keliru adalah kebiasaan mencacap keris ya, yaitu merendam bila keris ke dalam larutan beracun dengan asumsi bahwa keris yang ampuh adalah keris yang beracun. Jadi kegiatan ini umumnya dilakukan dengan merendam keris selama sehari semalam dalam air perasan batang pisang yang dibubuhi bisa ular dan bangkai kalajengking ya. Padahal keris yang dicacap itu jelas akan cepat aus dan rusak ya, karena memang larutan racunnya itu sebenarnya sangat korosif ya. Dan kebiasaan mencacap keris ini memang masih sering terjadi ya hingga kini ya, dan itu dilakukan oleh sebagian masyarakat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Dan mungkin itu saja dulu dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Ayo mamatuh nalutuh tanpa tuwas tanpa kasil, kasalibuk ing srabedo marmo dipun ngati-ngati. Jangan membiasakan mencela, tidak berguna, tidak berhasil, terjerumus oleh godaan, maka hendaklah hati-hati.